semuanya ada banyak yang nggak sempat ikut screening karena keterbatasan waktu ya. Jadi semoga next time kita bisa adakan screeningnya dari pagi ya, biar semuanya dapat jatahnya ya. Jadi mohon maaf atas keterbatasannya sehingga nggak bisa melayani semua bapak-bapak ya. Hari ini kita akan mengikuti penyuluhan kesehatan bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga. Kita bersama-sama akan memulaikan seminar kita malam hari ini. Sebelumnya saya mengundang kita sama-sama untuk boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini oleh anugerah Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama untuk belajar tentang kesehatan kami. Kami percaya Tuhan Kaulah sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami. Ada beberapa di antara kami yang mungkin mengalami sakit penyakit, tapi kami tahu Tuhan gak meninggalkan kami. Dan kiranya Kau hadir tengah-tengah seminar ini dan Tuhan yang boleh memberikan kami konsentrasi yang baik dan kami bisa mengikuti jalannya seminar ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa, amin. Mari beri salam satu sama lain sebelum kita duduk. Kita bersyukur hari kita dikumpulkan oleh Tuhan untuk sama-sama belajar ya. Silakan duduk bapak-bapak sekalian. Kita bersama-sama akan menaikkan pujian hati yang gembira adalah obat ya. Itu adalah satu bagian firman Tuhan yang bisa menguatkan kita biar kita tetap banyak mengucap syukur sekalipun tentu kita nggak luput dari pergumulan dan kesulitan ya. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberi persembahan untuk mendukung pelayanan gereja ini, kantong persembahan juga akan diedarkan untuk Bapak-Bapak sekalian boleh memberikan persembahan untuk pelayanan di Gereja Gloria. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lagu ini ada itu dalam kurungnya ya. Kita juga ngomong ya nanti waktu hati yang gembira adalah obat. Bapak-bapak bilang apa? Yang manjur gitu ya. Seperti obat hati yang senang. Jempolnya mana? Betul. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Lihat sebelahnya, kasihan deh lo gitu ya. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini. Semuanya dinyanyikan termasuk yang dalam kurungnya ya. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Yang manjur seperti obat hati. Yang jempolnya mana? Betul, tapi semangat yang patah keringkan. Kasihan deh lo hati yang gembira. Tuh, kurang semangat, berdiri yo sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat. Yang manjur seperti obat hati yang jempolnya.
Betul, tapi semangat yang patah keringkan tulang, kasihan delo hati yang gembira. Tuhan senang. Minta Pak Alex, bolehkah berdoa untuk persembahan kita dan juga memulaikan seminar kesehatan pada pada sore malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, hanya Tuhan yang bisa memberikan hati yang gembira, yang sukacita karena keselamatan kekal yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada setiap orang percaya. Kiranya kami bisa mensyukuri akan keselamatan yang sudah Tuhan janjikan kepada setiap orang percaya. Biarlah kami juga dikarunia hikmat bijaksana bagaimana menjaga kehidupan kesehatan kami, agar hidup kami bisa stabil secara fisik maupun secara rohani. Ya Tuhan, kami tahu dan menyadari kekurangan dari setiap kesehatan kami, ada yang lemah, ada yang sakit, dan tidak luput dari berbagai sakit penyakit. Karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan terus menopang memimpin kami, khususnya pada malam ini ada ceramah, kiranya Tuhan berikan dokter hikmat bijaksana untuk menyampaikan materi, supaya kami bisa mengerti dan menerapkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih untuk persembahan yang sudah dikumpulkan, Tuhan sajikan dan berkati semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak-Bapak sekalian, malam hari ini kita bersyukur kita boleh akan dilayani oleh Dr. Yudi ya dari Mitra Keluarga Satelit. Siapa di sini tadi yang sempat USG sama Dr. Yudi ada? Ada beberapa ya, semoga kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi melalui seminar yang kita sama-sama akan ikuti. Sekali lagi saya mewakili panitia memohon maaf kalau memang nggak semuanya mendapatkan USG karena keterbatasan waktu ya. Semua formulir dan keluhan itu sudah di screening oleh dokter dan kemudian bapak-bapak tadi angkat tangan tuh 15 yang terpilih berdasarkan keluhan yang diprioritaskan dalam pemeriksaan hari ini ya. Tanpa berlama-lama kita bersama-sama akan mengikuti seminar ini. Bapak-bapak yang nanti mungkin punya pertanyaan boleh ditampilkan? Boleh mungkin mulai scan di sini, nanti bisa diisi dan nanti bisa ditanyakan melalui scan barcode ini ya. Nanti pertanyaan yang dia akan disortir, kita akan membahasnya dalam sesi tanya jawab. Boleh di scan dulu nggak apa-apa, nanti ngisinya, oh ketutupan, ya ampun ini kursi kerajaan Majapahit ini menutupi barcode ya. Aman? Ya oke. Jadi ini di scan dulu, nanti bapak-bapak akan masuk ke Mentimeter, itu nanti ngisinya nanti aja nggak apa-apa ya. Kalau mau difoto dulu juga nggak apa-apa. Jadi nanti sepanjang penyampaian kalau ada pertanyaan boleh dimasukkan ya. Jadi nanti kita akan sortir dan pilih beberapa pertanyaan yang mewakili. Coba dilihat kalau ada pertanyaan yang sama tinggal di like, nanti dia naik ke atas. Ya, jadi nanti langsung naik ke atas, nanti kita prioritaskan. Artinya itu menjadi pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa bapak di tempat ini. Baik, kalau sudah aman kita sambut ya Dr. Yudi yang akan membawakan seminar pada malam hari ini. Berikan aplaus dan sambutan yang hangat untuk Bapak Dokter kita yang tercinta. Selamat sore, terima kasih banyak kesempatan hari ini untuk di Gereja Gloria ya, betul ya? Ya di Gereja Gloria. Saya dulu sekolah di depan sini, tiap pulang sekolah ya lihat depan ada gereja. Ya sekarang puji syukur bisa belajar di sini sama teman-teman ya sama-sama ya. Soalnya kita dokter itu ya apa belajar dari pasien. Nah, saya dapat pesan bicara tentang sing sehat ya. Bicara sing sehat, bicara health talk. Ya. Tapi nek dokter Sri bilangnya, nek ada sing sakit ya dibantu ya. Jadi saya dari 2000
udah 12, 13 ya sudah nek Mitra, sudah pernah nek Sidoarjo, nek Kenjeran, terus puji Tuhan kemarin 2020 ya semua susah tapi saya bantu sekarang di Mitra Satelit di Surabaya, di Barat. Tak pikir kenapa kok hari ini pas pertengahan antara Mei sama Juni kok kita pas ngomongkan urologi, mungkin karena memang bulannya untuk ngomongkan urologi itu ya nek perempuan bulan Mei, nek Juni ya sing laki. Nanti November diulangi lagi. Di November nanti diulangi lagi. Tapi ya itu. Jadi kalau bulan Mei kita ngomongkan kesehatan perempuan, nah ini kebetulan Juni. Jadi sini ngomongin laki gitu ya semua ya. Nah, saya kira semua sudah tahu nek urologi itu ya hubungannya dengan ginjal, dari ginjal kencing itu turun ke kandung kencing. Nah, ini untung-untungannya laki ya. Nek perempuan ada kencing itu lebih lancar. Nek laki kalau dapat umur dapat prostat. Kalau dapat umur ada kemungkinan ya 30, 40, 50% prostatnya jadi besar. Itu ya. Jadi nek kita lihat sing sebelah sini ini ginjal, kalau kita punya ginjal sehat, kencing keluar masuk kandung kencing. Nah, dimulai di umur 40-an maka kulit jadi keriput gitu kan ya. Otot mungkin ada berkurang sedikit. Nah, tapi keluar kencing ini kadang-kadang ada rasa nih, rasa kebelet, rasa kurang lancar, rasa sisa, rasa netes. Nah, paling sering kita ngomong prostat. Itu ya. Nah, jadi hari ini mungkin gambarnya mudah-mudahan masih ada lagi. Ini bisa disetel enggak? Oh ya, jadi ini kalau ginjal dialiri darah, maka ginjal itu nanti kayak filter gitu ya. Kayak filter nanti keluar kencing, tapi ya kencingnya ditukar-tukar ya. Ada garam diambil, ada kalsium dibuang, masuk nih dalam kandung kencing. Nah, ini bawah ini kita lihat. Kencing itu mesti keluar dengan di tengah-tengah itu ada kayak benjolan. Nah, itu sing tadi namanya prostat ya. Nah, memang selalu bisa bahwa sing buntu lain nih, buntu bawahnya, buntu ujungnya, kebuntu batu ya isa. Tapi ada juga yang prostatnya jadi besar, ada yang prostatnya tidak bisa rileks, ada yang kandung kencingnya yang kurang kuat mompane, itu semua isa. Ya, nah ini kita jadi gampangannya pertama ginjal itu di dalamnya ginjal ngefilter. Nah, nek ngefilter gini kita tahu nek airnya itu kental ya, airnya isa ngendap. Air yang ada kapurnya ya di dalam ginjal kita itu kalau kencingnya kental dan bakate kita itu ada batu nih ya bisa jadi batu. Dari mana? Ya dari air yang mengendap ini ya. Tuh. Nah, ya semua ada masalah ya, ada masalah urologi, ada masalah umur gitu kan ya. Nah, jadi seiring usia salah satunya memang pelan-pelan fungsi ginjal turun. Tapi ini tidak ada apa-apa, kita puji Tuhan dikasih sehat ya ginjal sehat tetap. Ya walaupun nek diukur ya memang ginjalnya ada kecil sedikit, kemampuan membuangnya berkurang sedikit, ya isa. Nah, otot berkurang, kulit juga kurang mulus, elastis, kandung kencing ya ukurannya lebih kerasa. Jadi secara kapasitas ya rodok kecilan, waktu lebih muda bisa nahan sampai 2-3 gelas, 4 gelas kencing buanter banyak, ya dengan usia belum tentu bisa. Nah ini kalau perempuan kerasannya lebih cepat, sering kencingnya, nek laki mungkin juga ada prostatnya jadi besar. Ya, jadi kapan, wah ini mesti ngobrol, mungkin mesti hati-hati gitu ya. Kapan ngomong mbak ahli urologi, ya. Nek misalnya bolak-balik sampai nggak bisa nahan sampai ngompol, wah ini parah. Tapi nek misalnya nek biasa ya, nek misalnya mari 2, 3, 4 jam terus mesti kencing ya rodok kebelet ya wajar ya mungkin ya. Tapi kalau misalnya sudah kencing belum 10, belum 15 menit sudah mesti kencing lagi. Terus habis itu kencing lagi, habis itu kencing ada apa ini?
Itu kita mesti hati-hati ya. Tadi ada yang cerita nek malam bisa 4, 5, 6 kali ya. Itu ada apa ya. Kencing berdarah, ketok ada darahnya, ketok merah gitu kan ya. Atau kencingnya suwakit, susah untuk keluar ya. Ngompol tadi saya sudah cerita ya. Jadi kalau ginjal sehat, tadi kan ngomong sehat dan tips sehatnya, sekarang mungkin cerita sedikit yang masalah sakit ya. Batu ginjal, tadi saya sudah bilang kalau kencingnya itu pekat, kencingnya sampai ngendap, nah itu bisa jadi batu di dalamnya ginjal. Tapi mesti ada bakatnya atau ada buntunya. Nggak semua orang kencing pekat langsung jadi batu ya enggak. Nek ada bakat batu sudah hati-hati. Bisa kumat, bisa 20-30%, nek difoto, diperiksa, ketemu ada batunya. Atau tadi ada yang cerita sudah pernah keluar batu berapa belas, berapa puluh kali gitu ya. Ya bisa, sudah mesti hati-hati. Selama salurannya oke, enggak apa-apa. Tapi nek batunya sudah jadi, sak senti di dalam ginjal, ya tambah lama nanti tambah besar, ya Bu, ya gitu ya. Nah, jadi batu dari ginjal bisa difoto, bisa di CT scan, bisa di USG, jenisnya macam-macam, ya tergantung tempatnya di mana, kerasnya seberapa, ya apa itu diobati, mana sing isa digelontor keluar, mungkin masih kecil, mana yang mungkin kalau tadi cerita asam urat, nek asam urat isa ada obatnya nurunkan, asam urat ada obat bisa ngelarutkan lagi, tapi kalau selain itu, nah belum tentu isa belum tentu isa diobati. Mungkin perlu ada dibantu ditembak gelombang suara, perlu ditembak laser gitu. Yang paling sering ya kebetulan hari ini soalnya kita enggak meriksa ginjal ya. Tadi judulnya prostat jadi suruh meriksa prostat. Yang paling sering itu ada kista nek di ginjal. Ya. Jadi kista nek di ginjal itu bayangannya sodok kayak andeng-andeng. Ya, orang biasa ada andeng-andeng. Tambah umur tambah andeng-andeng. Sudah ada andeng-andeng isa tambah besar. Tapi nek kista ya bukan hitam gitu, isinya cairan. Gitu kan. Nah, kalau itu memang cairan enggak ada apa-apa, enggak ada dagingnya, ya mungkin enggak kerasa, enggak ada masalah. Kapan bahaya? Satu, nek memang ginjalnya rusak semua ginjalnya jadi kista. Itu bisa gangguan gagal ginjal. Atau kalau misalnya sebenarnya cairannya bukan datang dari kista nih, cairannya datang dari ada daging, ada tumor, ada kanker. Tuh. Nah, itu yang kita kadang-kadang mesti sodok hati-hati. Jadi kalau misalnya ketok kista jelas tipis cairan semua enggak apa-apa. Tapi kalau kista ini kok dalamnya takut ada dagingnya, atau misalnya ada tebel dindingnya, apa itu adalah daging sing mau tumbuh. Saya baru tahu hari ini nek judulnya prostat ya. Jadi baru sekarang sampai di prostat gitu kan ya. Jadi tadi kita sudah lihat ada ginjal, ada salurane, ginjal bikin kencing, kencing turun. Nah sekarang ini semua kita ini punya kandung kencing nyimpen kencing gitu kan ya. Fase bisa nahan nyimpen. Nah prostat itu adalah jalan keluar sing paling pertama nih dari saluran kencing. Jalan keluar paling pertama dari kandung kencing ini itu ada kayak kelenjar. Kelenjar itu kita biasanya tahu kelenjar liur gitu kan ya. Ada kelenjar kayak tiroid gitu ya. Gondong gitu kan. Itu bisa. Nah, kelenjar itu memang selalu ada produksi ini. Nah, nek misalnya prostat, ya produksinya dia itu adalah untuk membantu nek waktu ini sperma keluar, itu supaya nek sudah masuk di dalamnya saluran telur, sperma ini saya cepat jalan. Itu gunanya produksi ini prostat. Tapi jadi dia ada produksi nih, rodok kayak lemak-lemak gitulah kita lihat. Nah, seiring usia, prostat ini akan tambah lama tambah besar. Kenapa? Ya memang begitunya. Bahwa orang laki waktu muda testosteronnya tinggi mulai turun tapi enggak nol, terus prostatnya ini akan tambah besar. Jadi ya, tadi saya ditanya, dok ya apa caranya supaya prostat enggak besar? Oh gampang, enggak boleh tambah tua.
Ya, memang ada yang bilang kalau itu ada prostat terus testosteron kita ambil semua. Jadi buah zakar, testis itu diambil, dibuang. Ya, jadi kasim kayak Laksamana Cheng Ho. Nggak akan tambah besar prostat. Tapi lah ya nggak bisa. Kita orang biasa kita butuh testosteron ya untuk tulang, ya untuk otot, ya untuk seger, untuk mikir, itu semua masih butuh. Jadi ya nek kepeksa nek memang ada masalah prostat ya baru kita coba cari jalan keluar. Apa masalah prostat? Kalau melo umur ya bisa dia membesar. Nek DE prostat sodok besar, terus tadi jalan keluar produknya itu ndak lancar keluar, isa buntu-buntu. Gampangane nek kita lagi operasi prostat, terus habis itu pas dikeroi, dibuangi, tahu-tahu ada keluar kayak kuning-kuning kayak nanah. Kita gampangane lihat kalau orang ada jerawat. Jerawat itu kan juga produksi dari kelenjar kayak lemak-lemak di kulit. Kadang-kadang bisa buntu. Nah itu di dalam prostat juga seperti itu. Jadi nek misalnya produksi ini tambah banyak, keluar kadang-kadang ada buntu-buntu saluran di dalamnya, itu akan bisa radang. Orang radang prostat kalau semuanya radang kerasa, nek cuma sebagian kecil-kecil kayak jerawat kecil-kecil tidak kerasa. Tapi bisa kalau misalnya diperiksa, bisa kalau misalnya dioperasi atau diambil, oh ini ada bekasnya radang, dulu pernah radang sekarang sudah tidak apa-apa. Jadi kayak ada bekasnya ya bisa. Yang terakhir kita semua tahu Presiden Amerika, Presiden Indonesia, semua ada yang pernah kena kanker prostat. Ya kan? Biasanya paling banyak usia, tapi memang ada yang usia tidak tua, jadi umur 40-50 ya, ada sing kena. Itu sing kita mudah-mudahan Mbok sampai. Ya, biasanya ya Biden itu hampir umur 80 rasanya ya, Presiden Amerika. SBY ya 70 piro gitu kan. Nah, cuman memang kalau sing jinak lebih sering ada keluhane, nek sing kanker kadang-kadang enggak sampai besar, baru ada masalah nek DE tumbuh tempat lain. Di tulang biasanya seperti itu. Jadi ya prostat ini sing tambah ada keluhan belum tentu artinya itu adalah penyakit sing parah gitu ya. Nah, nek prostatnya ternyata ndak apa-apa, tapi kencingnya ndak enak, ndak lancar, ndak habis bolak-balik. Lah terus apa? Nah mungkin masalahnya di kandung kencingnya terlalu sensitif, sarafnya ndak stabil, ada diabetes, atau misalnya karena minumnya kita itu ketarik keluar. Jadi contohnya sekarang ada obat-obat gula, sing kencingnya itu buangi gula. Atau ada sing gulanya pas tinggi kerasa, oh kencing saya banyak. Itu bisa. Jadi apakah semua masalah kencing itu dari prostat kan? Enggak. Bisa prostatnya, bisa kandung kencingnya. Kayak gitu. Ya. Nah, nek muda atau sudah pernah ada buntu kena prostat, kadang-kadang juga bisa infeksi. Ya. Nah, infeksi ini paling banyak soro hubungannya sama kuman-kuman yang ada di sekitar jalan berak. Jadi contohnya yang paling sering kena infeksi ya perempuan. Karena dari luar masuk ke dalam 3-5 cm sudah masuk di dalam kandung kencing. Laki ya apa? Kadang bisa infeksi kalau kencingnya buntu kena prostat. Nahan, kurang minum, ya bisa infeksi. Apa infeksi ini kandung kencingnya ataupun tadi infeksi ini prostatitis ya bisa. Ya. Menopause ini berarti salah lantai saya, mesti ini nanti di lantai 5. Ya, untuk supaya kita tetap sehat, pada dasarnya ini adalah untuk supaya enggak tensi tinggi, supaya enggak jadi batu, gitu kan ya. Terus maka obatnya satu pasti ya, misalnya ada penyakit ya diobati. 2, aktivitas fisik, saya kira semua orang ya sudah berusaha olahraga, ya jalan pagi, makan lebih baik ya makan sing sehat gitu kan ya. Ya sayur, ya buah, tadi banyak sing tanya tomat pada dasarnya ya baik gitu kan ya. Terus kemudian baru tambah bawah tambah sedikit gitu kan ya. Jadi 1, minum secukup.
ya. Kalau misalnya ada masalah kencing malamnya sering, boleh, enggak apa-apa dibatasi. Ya, tapi totalannya beda-beda. Ada yang berat 50 ya boleh agak sedikit, yang beratnya 80 kayak saya ya sodok banyak gitu kan. Sedikit itu berapa? 1,5 liter. Banyak itu berapa ya? Sampai 2,5 sampai 3 liter. Ya, kalau memang kencingnya ada masalah ya jangan kafein, jangan kopi, jangan teh. Ya, kalau alkohol ya mungkin juga akan bikin tambah banyak kencing, tambah enggak enak. Ya, aktivitas fisik, olahraga. Nah ini pesannya buat saya sendiri, juga kontrol berat badan tadi sudah dimarahi. Sama yang terakhir rokok. Ya, rokok itu juga ya apa pokoknya dokter pasti ngomong enggak boleh kan gitu kan ya. Tadi saya dipeseni mitra keluarga, sekarang urologi ini dilengkapi semua yang baru, mau SWL, mau laser, mau prostat, mau batu, semua kita lengkapi. Ya, jadi masalah kencing bisa pada perempuan, bisa pada laki. Kalau laki ini bisa banyak hubungannya dengan prostat, tapi bisa saja bukan. Ya, bisa saja masalahnya ya kandung kencing yang sensitif, infeksi itu juga bisa. Ya, infeksi memang dengan umur bisa ada masalah, ya kalau perempuan ya ada masalah infeksi ini, laki juga bisa, atau bisa juga memang kadang-kadang kita lihat tambah umur 30, 40 lebih sering kita dapat ada nih batu ginjal. Ya, nah sing kapan kita waspada kanker, ya kencingnya merah, enggak ada rasa sakit, enggak apa-apa, enggak sakit pinggang, hilang merahnya, nanti papan merah lagi. Nah ini yang sodok mesti hati-hati. Nek kita lihat kencingnya merah, ya. Terus habis itu nek rasanya bolak-balik, sakit, susah, tapi enggak ada infeksi ini. Nah, nek laki benjol nek buah zakar, ya. Yang terakhir adalah kalau kita punya berat badan enggak diet, enggak olahraga, turun-turun terus, mesti cari kita, ya. Nah, sing paling susah memang adalah untuk kalau kita mau cari kanker prostat sing awal, gampang susah. Caranya nek awal ya harus periksa PSA. Tapi nek ngomong no PSA ya itu balik lagi gambar sing tadi. PSA apa itu prostate besar, apa itu ada radang, apa itu kanker, semua PSA naik. Jadi nek memang misalnya papa, mama ada penyakit kanker, coba ngobrol kira-kira perlu manfaatnya apa untuk periksa PSA, ya. Itu. Ini sing tadi terakhir masalah minum, ya. Silakan kalau mau dicatat, ya. Pada dasarnya semua sing ada aire ini adalah sumber totalan minumnya kita, ya. Apa harus 3 liter ya enggak? 1 liter mungkin ya kurang, ya. Pasti beda-beda orang, beda-beda butuhnya. Cuma memang ada dua, ada sih nggak kerasa haus, ada sih malah takut sekarang harus minum banyak, malah jadi minumnya banyak. Jadi nanti itu memang orang semua beda-beda, ya. Jadi kapan minum ya nggak ada masalah mau minum teh ya boleh, tapi ya Bu minumnya teh tok ya enggak, ya. Tapi totalan minum ya semua yang cairan yang masuk ya itu juga mesti dihitung sebagai cairan yang kita minum. Ya, ini saya kira ya wis. Ini wis pesanan nek urologi, minum, ndak boleh nahan, olahraga, nek memang ada masalah kontrol nek mitra keluarga. Iya, untung soalnya ada pas dari marketing ya, jadi pas aku lagi ngomong mitra keluarga ya. Dah, wis sudah, enggak ditambahi. Kemarin tadi katanya terakhir mau ditambahi ini iklan, enggak ada ya. Ya, dari saya mungkin itu biasanya kalau kayak gini banyak omong-omong aja ya mungkin ya. Ada pertanyaan apa enggak ya? Tadi kayak aneh sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Ya, mudah-mudahan saya bisa jawab Bu angel-angel pertanyaannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Iya Pak. Terima Tepuk tangan kasih dong banyak untuk dokter hari ini. Silakan mau duduk aja sambil jawab atau capek Pak minum dulu dok. Ya. Jadi saya namanya dokter Banyak urologi, saya tahu hari ini saya sudah minum berapa. Berapa dok? Saya hari ini nih botol ketiga. Oh.
Berarti kan ya mau hampir 2 liter. Tapi saya seharian dari pagi ngomong, duduk, jalan. Tadi saya tahu kencing saya kok kuning soro. Berarti ada kurangnya. Makanya dari tadi saya sudah minum 1 botol, ini mau minum 1 ini lagi. Tapi ya habis itu ya kencing ya wajar. Ya, Jadi tergantung aktivitas juga ya dok. pasti ya, tergantung bisa. aktivitas. Apalagi hari ini aku kan di dalam terus ya. Keluar baru istriku telepon, panas soro hari ini. Ya kalau gitu wajar kita mesti minum. Iya. Iya. Terima kasih, minum dulu dok. Terima Ya. kasih banyak. Jadi bapak-bapak sekalian, ini kita dari Mitra Keluarga, teman-teman dari Mitra Keluarga juga mau bagi-bagi voucher ya buat kita untuk pemeriksaan gratis. Jadi ada 4 untuk osteoartritis, ya ini pemeriksaan tulang, lalu 2 untuk stonografi yang tadi itu disampaikan ya. Jadi nanti kalau bapak-bapak ikut sampai akhir, nanti peserta yang beruntung akan dapat ini ya. Ini nggak bisa dijual ya, jangan sampai muncul di Shopee ya. Nanti kita akan catat nama bapak-bapak pemenangnya, jadi hanya bisa dicairkan melalui nama bapak-bapak ya. Jadi jangan moro-moro muncul voucher di Shopee ya. Nanti dicari tahu nih siapa yang jualan vouchernya ya. Jadi ini untuk bapak-bapak yang nanti stay sampai akhir, kita akan bagikan voucher dari Mitra Keluarga ya. Sebelumnya saya akan buka pertanyaan untuk bapak-bapak yang mau tanya, tapi ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ya. Apalagi kita baca 2 dulu dari sini ya. Yang pertama, apakah sering onani bisa sebabkan prostat dok? Wah ini. Tadi pertanyaannya bolak-balik ini kayak aneh ya. Oh tadi banyak yang tanya dok ya. Jadi orang laki pasti ada prostate. Ya, jadi kalau misalnya apa yang menyebabkan ada prostat karena laki. Oh. Ya, orang laki pasti ada prostatnya. Nah, apakah prostat itu membesar kenapa? Karena umur. Ya toh? Sing paling rame, paling banyak konten, paling viral adalah ejakulasi, keluar mani dan kanker prostat. Ya, jadi memang kira-kira 10-20 tahun lalu orang di New Zealand itu dilihat kok angka kanker prostatnya ada yang lebih rendah, dan itu adalah yang memang lebih rendah ya enggak 0 ya. Lebih rendah ya 50%, 30%. Nah, yang seperti itu sepertinya ada hubungannya dengan ejakulasi yang lebih sering, 10-15 kali sebulan. Jadi apakah itu ada pengaruhnya? Mungkinan ada. Tapi apakah 0? Ya enggak. Menurunkan resiko. Jadi kalau itu kita akan bilangnya lebih lebih sering ejakulasi, apakah karena lebih sehat ya, maka itu menurunkan angka kanker prostat. Ya, bisa. Tapi apakah 0? Enggak juga. Ya. Gitu. Ya, direkam kok ini dok ya nanti. Waduh. Yang istri-istri nanti boleh viral. Jangan ya. Tetapi ini kalau pertanyaan yang tadi terkait dengan ini ya, apakah karena kurang hubungan seks atau terlalu sering? Itu dua-dua sama-sama nggak baik, atau 10-15 tadi itu yang paling? Gini, pada dasarnya nek pada awal-awal kadang-kadang ada sing mari baru menikah atau hubungan banyak, kadang jarang ada sing infeksi. Kadang ada sing infeksi prostat, tapi biasanya sih enggak ada hubungannya. Tuh. Jadi kalau untuk prostat membesar itu karena usia, infeksi paling banyak karena nahan kencing atau kurang minum, ya kan. Kalau kanker yang paling banyak karena mutasi sporadis. Jadi tidak ada bakate, tapi kemudian tahu-tahu ya sampai jadi ada kanker. Nek sing ada bakate itu kira-kira 20% dari semua kanker, bukan yang banyak malah justru tidak punya keturunan itu, tapi ya dari gaya hidup, dari rokok, dari makanan sing gosong, daging merah, itu totalan nasibnya jadi kanker gitu. Oke.
Iya. Kayaknya menjawab juga itu ya, selain terapi obat, makan apa dan minum tadi itu ya, udah disebut Ya, beberapa ya. jadi pada dasarnya semua makanan minum yang buah segar, sayur segar itu ada antioksidan. Yang paling banyak promosi dan penelitiannya memang tomat. Tapi tidak hanya tomat. Pasti ini semua buah dan sayur itu ya ada kandungan yang baik untuk tubuh kita, baik untuk termasuk untuk prostat. Tapi ya kalau misalnya ditanya boleh makan tomat, boleh, tidak apa-apa. Ya gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi, kalau 1 kali tengah malam tadi memang udah dijelaskan itu normal ya. Tapi kalau sebelum tidur itu berapa mili minum air maksimum? Ya, jadi kalau kita pas sehat ya dan waktu dari sudah lewat anak kecil ya. Anak kecil kan mungkin malam sih ngompol kan kita ada yang umur 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Terus kemudian ada 2 hal. Satu, kandung kencing tambah besar waktu anak sampai dewasa. Kedua, malam itu ada hormon yang mencegah bikin kencing. Kencingnya sodok kental. Nah, apa yang terjadi dengan umur? Yang terjadi umur, ukuran kandung kencing lebih kecil, lebih sensitif, lebih tidak elastis. Tapi produksi hormon kita yang anti diuretik, anti kencing itu bisa berkurang. Ginjal mengentalkan kencing juga tidak sepiro kuat seperti sebelumnya. Sehingga dengan umur maka bisa itu lebih banyak kita kencing di malam. Ya. Nah, ngitungi orang kencing malam lah, katakan kita tiap jam itu bisa 50 sampai 70 cc nek banyak. Nah, nek kita tidur, saya sekarang soalnya jam 12 malam lihat HP ada WA dari mitra. Enggak jadi tidur. Jadi saya tidur 4 jam 5 jam. Nek tidur 4 jam 5 jam ya mek 200 cc mungkin ya kencingnya. Tapi nek sak belone itu tak minumi sak botol tambah 200 cc ya ndak cukup ya. Kandung kencing kita kan paling ada sing 300 cc, ada sing 400 cc. Ya, jadi kira-kira kita ya kencing wajar. Nah, orang mulai ngerasa terganggu biasanya kalau 2 kali kencing. Tuh, jadi memang tiap orang akan ada beda-beda, ya kan? Nah, berapa nek saya malam sebelum tidur ya maksimal sak gelas. Kalau kita seharian sudah minumnya cukup, ya kan? Jam 8, jam 9 ya 1 gelas, 200, 300 silakan. Kalau kita minumnya banyak, ya wajar malam makan kencing. Gitu. Kalau uang entek biasanya lebih sering kencing. Waduh. Malam-malam itu kayak kebangun terus dok malam-malam. Itu namanya bukan sering kencing, namanya enggak bisa tidur. Jadi nggak ada hubungannya dok ya. Ini dok, jika kencing tidak tuntas, sudah kencing tapi masih menetes. Ya, Dinteni netes lagi, netes lagi. Nah, apakah itu prostatnya bermasalah? bisa. Jadi netes ini gampang-gampang susah ya. Netes itu gampang-gampang susah. Netes yang paling banyak itu kalau melok umur adalah bahwa saluran setelah klep tutup kita, setelahnya otot dasar panggul, itu di situ ada sisa sedikit. Itu tidak bisa diobati. Ya, karena itu adalah bahwa salurannya kita yang tidak nempel banget sehingga ada sisa kencing sedikit. Nek sing kayak gitu dipelirit. Tapi kalau misalnya ini ya, kencingnya tidak habis, kencingnya susah, mau mulai kencing tidak bisa langsung, pancaran tidak banter, putus-putus, rasanya sisa, bisa jadi ada sisa kencing di dalam kandung kencing. Lalu itu netes. Itu bisa. Iya. Ya, jadi satu, apakah misalnya itu adalah sisa kencing di dalam salurannya kita, bisa. Nah itu dipelirit, diambil pakai tisu, itu bisa. Nggak bisa diobati nah itu. Kalau itu adalah karena
kencingnya tidak rileks, berak tidak lancar, prostatnya besar. Nah itu ya berarti mesti dilihat hal-hal yang membuat kencingnya kita tidak lancar. Itu sing bisa atau prostatnya besar atau kandung kencingnya tidak kuat pompa gitu. Iya, oke. Dipleret itu apa ya dok ya? Kalau dipleret Jadi kita punya, ini kan ini kandung kencing. Bawah ini prostate. Di bawah sini persis di tulang kita paling terakhir, di situ ada otot yang nutup. Terus ada belalai gajah, saluran kencing kita. Nah di situ bisa ada sisanya. Di situ yang bisa kita dari bawah jalan berak itu didorong, air bisa dikeluar. Jadi ini dipelirit seperti ini, ditekan, nek bahasa supaya bersih gitu supaya ya. bersih. Kalau memang itu bisa membantu, itu sing ada rekomendasinya gitu. Oh, dipleret. Ya. Masih ada sisa di dalam. Jadi gampangannya kalau punya selang di halaman, kerannya sudah ditutup, di dalam selang ini sih ada air Ya, sedikit. Nah itu mesti gitu dikeluar. Iya, iya. Gitu. Yang tanya mungkin mau tahu caranya, mungkin boleh. Nanti tak cari selang di rumah. Iya. Ada enggak mau ya. Ini ada pertanyaan mungkin yang ini ya sudah kena pembesaran prostat, apakah minum obat tamsulusin selamanya? Ya. Itu ya, jadi prostat besar tidak berarti buntu, gitu kan ya. Prostat besar tidak berarti buntu. Kapan minum tamsulusin? Tamsulusin minum kalau prostatnya tidak lancar kencingnya. Ya, jadi kita ngomong prostat itu ada 3 bagian. Satu bagian adalah jaringan ikat. Itu ya, jaringan ikat itu ya wis kayak kalau kulit kita ini sing bekase luka, itu kan jaringan ikat. 2, prostat itu ada kelenjar. Kelenjar itu sing membesar dengan testosteron. Yang ketiga itu adalah otot polos. Nah, tamsulusin ini kerjanya di otot polos. Otot polos dibuat rileks, tuh kan ya. Nah, kalau kencingnya tidak lancar, apakah karena prostatnya tidak rileks atau karena prostatnya besar, nah dikasih obat otot polos biar ini rileks. Tuh. Jadi kalau memang kencing tidak lancar dan lebih enak dengan tamsulusin, berarti cukup dilonggarkan dengan otot polos dilonggarkan. Nah, kalau tidak kadang lancar, kadang tidak besar enggak sepiro, silakan berhenti, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya saya kalau berhenti minum tamsulusin buntu, wah, hati-hati. Ada juga sing misalnya masuk UGD gara-gara enggak bisa kencing. Pasang kateter, keluar kencing banyak. Nah, diperiksa prostatnya besar. Nah, sing kayak gini saya enggak berani berhenti. Jadi tidak berani berhenti tamsulusin kalau kencingnya buntu sampai masuk UGD pasang kateter atau ya aduh ini rasanya banyak sisanya buntu kadang-kadang 6 jam tidak bisa kencing, baru pagi bisa kencing lagi, kayak gitu saya tidak berani berhenti. Ya apa caranya kita tahu kira ini seberapa parah? Bisa ada namanya pemeriksaan pancaran kencing, pasti ada yang sudah pernah. Ya suruh minum banyak. Di dalam kamar mandi ada corongnya, terus di corong itu kencing. Nah, uroflometri, sudah pinter-pinter. Kan saya tadi bilang, makanya belajar dokter itu dari pasien. Pasien itu ya apa lebih pinter. Kita baca, pasien jalani. Nah, nek misalnya gitu kita bisa lihat, ini putus-putus, ini keluarnya pelan. Nah, yang seperti itu, nah itu kita ngomong, ya apa kalau minum tamsulusin. Dok, prostat saya besar, ada obat ngecilno prostat. Ada sing tadi bawa sing mereknya banyak ya sekarang ya soalnya ya. Dulu kan finasterid, dutasterid, 2 macam tok. Sekarang mereknya ada banyak, 4, 5, 6 macam. Kalau ngecilno prostat, misalnya sudah setahun minum lancar, mau nyoba berhenti tamsulusin silakan. Siapa tahu prostatnya sudah sodok kecil,
terus sudah lancar. Tapi ya itu tadi, berhenti minum tamsulosin, berhenti minum obat pengecil finasterid, dutasterid, ya 1, 2, 3, 5, 10 tahun ya mungkin besar lagi. Itu. Jadi ya itu wajar lah, bisa kita terima kalau mungkin nanti ada besar lagi prostata ya bisa. Jadi apakah harus selamanya? Ya kalau prostate besar atau enggak rileks ya mungkin bisa selamanya. Tapi kalau misalnya ada minum obat lain atau cuma ada enggak lancarnya, oh saya sudah berhenti. Kayak ini dulu papa mertua saya waktu saya menikah, saya bolak-balik kencing, minum tamsulosin, enak. Terus itu sekarang, oh enggak apa-apa, aku biasa sering kencing karena diabetes, enggak mau sekarang minum obat. Tapi enggak pernah buntu. Tapi ya enggak mau periksa, tapi mau minum obat diabetes, puji Tuhan mau. Ya, jadi ya tiap orang bisa beda-beda, sudah enggak zamannya dokter nakut-nakuti, nakut-nakuti pergi dokter sebelah ya. Iya. Ya, tiap orang beda-beda. Mudah-mudahan memang situ minum cocok, lancar, mau berhenti ya coba ngomong mbak dokternya, aku tak berhenti apa. Gitu. Coba lagi ya. Iya, tiap orang beda-beda. Ini nek pernah buntu, terus habis itu berhenti, ya nek buntu lagi ya kok kaget. Bisa. Tuh. Oke, ya tadi saya refresh kayaknya nggak ada pertanyaan baru dari Mentimeter. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, boleh silahkan Bapak-Bapak. Iya, silakan. Iya. Dok, mau tanya dok, berapa tahun yang lalu saya pemeriksaan USG, itu dikatakan ada kista, seperti yang tadi dokter katakan. Tapi tahun yang lalu kalau nggak salah, itu sudah nggak ditemukan lagi. Itu kenapa dokter? Iya, jadi memang Didoakan kita siapa, ketemu Pak? kista. Didoakan siapa, Pak? Kita tanya. Kista itu sering soro. 1 senti, 2 senti, sub sentimeter kurang dari 1 senti, sering soro. Biasanya ndak hilang. Tapi ya kadang-kadang ya kita tahu kayak situ dicari lagi ndak ketemu. Ya mungkin dia diserap tubuh kita ya bisa. Ya. Tapi kalau misalnya ada kista enggak kerasa apa-apa ya sudah. Tapi ya itu, kalau kista nek saya tambah besar apa enggak, ada dagingnya apa enggak. Daging kadang-kadang mungkin enggak kelihatan tapi mungkin kayak ketok tebel atau kayak ada sekat-sekat. Nah itu yang kita sodok, hati-hati. Coba ngomong sama dokter, perlu mungkin enggak USG, mungkin perlu foto kayak CT scan gitu. Tapi kalau misalnya di USG enggak ada, ya sudah, saya enggak nyari. Nek setahu saya pada dasarnya tambah banyak slice-nya itu makin cepat motretnya. Tuh, makanya sekarang karena CT scan mitra keluarga berapa Pak? 1152 slice. Isa ngasih voucher soalnya bisa pasiennya banyak. Rahasia ini ya? Oh enggak boleh. Jadi pada dasarnya dulu kita lihat misalnya 2 slice, 3 slice pun nek kista lumayan ketok. Sing harus cuwepet itu lihat jantung. Soalnya kan jantung gerak terus. Jadi nek slice-nya pada dasarnya nek CT scan enggak terlalu kerasa. Nek sing ini pesanan lagi, MRI ini mitra keluarga baru. Sudah bisa lihat MRI prostat. Nah, nek MRI beda, Pak. 1,5 Tesla, 3 Tesla, 4,5, 6 lebih ketok. Lebih jelas memang. Gitu. Tapi ya tetap lama nek MRI bunyi kerodok-kerodok iya. Saya dulu disuruh penelitian. Maksudnya saya diteliti. Dok, situ mari jatuh. Periksa MRI ya? Iya. Kodok. Ya 3 bulan lagi periksa lagi MRI. Kodok. Ya, enggak di sini pas saya lagi sekolah di luar ya. 1 tahun 4 kali MRI. Ya, memang enggak gitu itu MRI. Enggak. CT scan enggak apa-apa.
pada dasarnya sih Bu sering-sering karena itu memang radiasi ronsen. Kalau perlu ya kita CT scan. Ya pada dasarnya sih 64 ya dulu ya bagus sih gitu. Sekarang tapi ya sudah itu 1152 punya mitra keluarga di satelit. Ya siapa tahu dapat vouchernya ini ya nanti. Oh siapa ya, tahu dapat siapa vouchernya. tahu Ini soalnya marketing di sini jadi aku tak ulang-ulang terus oleh. Tadi pas direkam kok Pak, yang berapa slide itu pas direkam. Mungkin ada yang mau bertanya lagi ya, silahkan. Kita masih ada 10 menit ya mungkin untuk tanya jawab, setelah itu kita akan. Sedikit ini cuma mengenai ginjal ya, itu ada metode ESWL. Itu meskipun kecil ya, itu bisa pakai ESWL bisa rontok. Cuman saya dengar itu kalau ESWL ginjalnya jadi memar, apa betul itu? Jadi kalau nggak nyeri mendingan tidak usah, apa betul seperti itu? Ya, jadi ESWL itu adalah menurut saya yang paling bisa kita lihat, kita pahami ya, betul-betul suara ditempelkan ke balon di pinggang ini, terus habis itu ditembak. No, kita ya denger ya, kalau ada yang pernah jalani ESWL, bunyi cetok, kerasa cetok, terus habis itu diulangi. Nah, suara ini dikumpul di satu tempat di dalam tubuh kita untuk mecah batu. Nah, paling sering memang ketok atau di pinggang ini ketok ada memar-memar biru di dalam tempatnya fokus. Ya bisa berarti ada memare. Nek memar ya ketok di kencingnya kita ada darah. Nah, ESWL itu ada, tapi saya sudah lahir ya, 80-an itu sudah ada ESWL dan itu adalah ESWL memang yang paling bagus, maksudnya paling kuat, paling kenceng, cuma kadang-kadang berdarah sampai sodok nemen. Jadi ESWL zaman sekarang tidak bisa lebih kenceng daripada ESWL tahun 80-an karena memang dibatasi, tidak boleh terlalu kuat supaya aman gitu. Ada orang sudah berapa kali ESWL, sing 20 kali ESWL katanya ya, ada sing marah BPJS, ini ya apa ini orang di ESWL 20 kali. Tapi ya tidak apa-apa, aman ya aman, ada bekasnya ya kencing ada darah sebentar terus sudah. Kalau memang batu ini tidak besar, batu ini tidak keras, bisa pecah, nek saya jawabnya selalu 50-50. Pecah dan keluar itu 50%-an. Tidak semua bisa pecah di keluar. Jadi ada yang mau saya dulu di SWL pecah keluar, ayo kita SWL. Tapi ya itu saya tidak berani janji lebih dari 50-an%. Karena salurannya harus pecah, harus naik, harus keluar. Nek aman, yo sekarang banyak ya SWL di Indonesia itu. Sing jualan itu soalnya ada 10-15 merek. Itu jadi ya, nek kok kayak aneh sih, saya dari data itu semua kok ya, saya cukup yakin itu aman. Soalnya ndak bisa kuat seperti zaman dulu, gitu Pak. Pasti kalau komposisi batu ini keras, ya wajar kalau ndak pecah dengan ESWL, gitu. Jadi kalau rekomendasi itu baikkan minum obat terus sampai hilang atau tergantung batune Pak. Kalau obat itu bisa melarutkan batu asam urat. ISA. Butuh waktu, minggu, bulan, melarutkan ISA. Kalau batu kalsium, batu infeksi, batu keturunan sistin, biasanya tidak ISA. Itu keluar dengan diminumi dan batunya kecil. Gitu. Batu ini sodok besar, ya itu tadi misalnya batu ini sak senti, ndak keras, atau ya pas lah kerasnya, dicoba di SWL jadi rodok kecil keluar ISA, gitu. Tapi ndak semua ISA keluar, gitu. Yang penting minumnya, bukan jeruk nipisnya. Harus minumnya cukup. Apakah itu jeruk nipis mungkin membantu mencegah terbentuknya lagi batu kan termasuk sayur-sayur apa itu. Tapi kalau sudah ada batu nih ya
Ya asal minum ya tak kira ya. Apa ya, karena jeruk nipisnya, apa karena kecibelenge, apa karena tempuyung, apalagi ya, aku lupa. Apa ada rumput-rumput macam-macam, ini kumis kucing, ya semua pernah dicoba sih. Jadi minumnya kita banyak, ngencingnya banyak, ya mudah-mudahan kalau keluar batu ini ya keluar Pak. Tuh. Lompat-lompat juga ada bantu sepertinya. Itu juga seperti ini ada, ya aktivitas pada dasarnya secara umum ya. Secara umum sepertinya juga bantu keluar. Batunya kecil, batunya kecil. Ada yang tanya juga di sebelah, mungkin Bapak baju hijau dulu ya mungkin ya. Iya oke. Nanti ke sini ya, iya oke. Silakan Pak. Saya tadi udah ngode-ngode tadi. Saya sampai kaget-kaget. Banyak yang hijau bajunya tadi. Oke, terima kasih Dok. Pertanyaan saya, apakah batu ginjal sama batu empedu itu beda atau sama? Yang kedua, pernah ada info yang cukup bisa dipercaya bahwa pengobatan barat, ya maksud saya yang non kimia, jadi herbal, itu bisa membantu dalam penanganan prostat. Itu aja sementara itu. Makasih. Ya. Jadi dua tadi ya, satu batu, satu prostat ya Pak ya. Ya. Apa sekalian pertanyaannya boleh sama-sama ditanyakan ya? Boleh. Apakah? Ya sekali. Mau tanya Pak, itu pancaran kalau waktu bahaya kecil terkadang bisa lurus, kadang bercabang. Kenapa tuh Pak ya? Ya. Oke. Jadi yang pertama tadi yang batu ya Pak ya. Batu empedu dengan batu ginjal. Setahu saya komposisinya beda. Kalau batu empedu itu komposisinya dari kolesterol. Kalau kalau batu saluran kencing komposisinya 80% itu kalsium, sisanya 10-15% asam urat, terus habis itu baru batu infeksi, batu endapan obat khusus ya, obat ada 1 macam 2 macam obat yang memang bisa mengendap juwarang kita sudah dapat. Terus mari gitu ada sing batu dari apa itu ya, asam amino sing ndak bisa larut, batu sistin. Saya dapat dulu 1 pasiennya papa saya memang dari kecil memang ada batu nih ya itu. Sering keluar batu ya asam urat sama ini sistin ini. Itu aja nih sing di saluran kencing. Ya. Ya. Wah, itu mesti ngomong batu sama dokter empedu ya. Saya enggak pegang empedu. Saya yang tahu cuma gini, ESWL itu dulu dipakai untuk batu empedu. Yang tadi gelombang suara. Tapi masalahnya batu empedu itu dasarnya kan kolesterol empuk. Jadi enggak pecah, enggak keluar. Gitu. Itu nek sing dulu makanya ESWL dipakai untuk batu ginjal, harus sodok ada kerase. Tapi obatnya beda. Obatnya kalau batu saluran kencing sing diobati sing asam urat. Gitu. Nek sing batu empedu obatnya lain gitu. Ya. Itu sing batu ya tadi ya. Sing kedua pertanyaan prostat. Nah, pertanyaan prostat itu apa ada herbal barat? Ada. Ya. Herbal barat bentuknya kayak rumput namanya saw palmetto. Hampir semua suplemen atau apa ya? Ya obat barat sing suplemen kan banyak ya. Nek dulu GNC, terus sekarang ada macam-macam, ada aplikasi, ada apa. Hampir semua isinya saw palmetto. Membuat rasa lebih enak sebagian iya, tapi kayaknya tergantung pabrikan. Soalnya kita enggak bisa ngomong ini saw palmetto berapa mili dan sama apa enggak, itu enggak bisa. Jadi nek misalnya situ mau coba, situ enggak pernah buntu, cocok silakan. Mungkin rasa kencingnya lebih enak, kencingnya bisa lebih langsung, rasanya lebih lancar, enggak ada sisa, silakan. Cuman tapi nek pernah buntu
atau besar, nah ini sing sodok hati-hati. Gitu. Ada, orang barat punya macam-macam. Ada kumpulannya dan ingat saya kira-kira ya 4-5 tahun lalu ada yang pernah ngumpul di Amerika, kesimpulannya tergantung pabrikan. Tapi secara umum ada sing ndak ada bedane, ada sing lebih enak, tapi bantere kencing ndak banyak beda. Gitu. Jadi nek di uroflometri, nek diukur pancarane itu antara sing minum sama ndak, bantere ndak banyak beda. Sing beda tapi rasa lebih enak. Gitu. Tapi kan suplemen di sini macam-macam, di sini ada magnesiumnya, ada zinknya, ada apa juga pencegahan untuk katanya untuk mencegah kanker ya. Silakan masing-masing nek saya enggak akan ngelarang. Cuman tapi memang larang mahal. Ya. Nah, terus yang pertanyaan tadi tentang ini pancaran ya. Jadi kembali ke selang taman. Jadi kan selang taman itu ada sing pakai ada rangkane, jadi dhek sodok kaku, ada selang taman sing kempetan ya, bisa nekuk, bisa nutup. Nah, jadi saluran kencing kita itu kalau waktu lebih muda, lapisan dalamnya itu lembab, dia bisa nempel, koaptasi namanya bahasa medisnya, sama otot polosnya juga relatif lebih nutup, punya tonus, punya ini ya. Jadi dia selang sing bentuknya lebih kaku, terus waktu kencingnya banter buka semua. Gitu ya. Tekanan sampai dengan kencing keluar itu kuat. Nah, yang terjadi seiring dengan usia, salurannya lebih kaku, yang harus dibuka di atas prostatnya itu lebih besar. Jadi selang ini ya bodoh lah, lebih ndak gampang dikembangkan, dengan pompa nih kita juga ndak seberapa kuat. Itu yang akan membuat bahwa ujung keluar ini ndak bisa ngembang full. Jadi kencing yang ada bercabangnya mungkin adalah tanda bahwa pancaran kencing kita turun. Tapi buntu apa enggak belum tentu, karena memang kalau dilihat dari uroflometri, dari kecepatan pancaran kencing, ada dulu salah kakak kelas saya itu pernah nyoba di rumah sakit, ada alat uroflometri baru, kencing banter 40 ml per detik, 4 kali lebih banter daripada orang biasa cuma 10-15 kali, gitu kan. 10-15 ml per detik, tapi kan di atas 10 ya orang kencing sampai habis ya bisa. Tapi memang mungkin karena tekanannya enggak gitu kuat ya, maka memang jadi ada bercabang. Saya kan istilahnya, saya ngajar, bagian saya itu ngajar saluran kencing yang menyempit buntu. Nah, salah satu sing kita pakai sebagai patokan, ini mau kumat, itu adalah kalau sebelumnya banter, terus kemudian tambah lama, tambah nyabang, nyempit, sampai netes. Jadi memang kita berarti paham bahwa ini saluran ini nek tekanannya ndak kuat, alirannya mulai turun, bisa nyabang. Tapi apakah nyabang itu artinya buntu? Belum tentu. Bisa artinya ya memang sudah ndak kuat lagi mompanya, sehingga ndak full utuh saluran kita ini kayak bulat, rodok kempet-kempet gitu. Itu sih Pak. Jadi apakah itu mungkin artinya ada prostat ya? Bisa. Artinya salurannya buntu? Bisa. Apakah harus diobati? Belum tentu. Mungkin saya cukup lancar ya, enggak apa-apa Pak. Gitu. Baik ya, mungkin karena keterbatasan waktu, satu pertanyaan terakhir ya. Karena kita udah hampir jam 8 ini ya. Satu pertanyaan terakhir. Ya Pak Nagawan, ya kita mengakhiri dengan pertanyaan dari Pak Nagawan ya. Iya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dari tadi kita sudah membahas tentang segala hal tentang prostat. Yang saya sekarang tanyakan itu adalah kalau kita terkena kanker prostat, itu metode penyembuhannya itu yang pernah saya baca atau saya lihat-lihat itu bisa dengan cara dibekukan,
bisa dengan cara dikerok-kerok. Yang meskipun saya pikir setelah dikerok ternyata nantinya juga dioperasi lagi ya. Karena apa? Ya mungkin nyempit lagi. Nggak tahu karena mungkin sifatnya tubuh kita itu kalau dikerok radang tumbuh kembali dagingnya itu. Atau saya cuma berpikir apakah tidak ada misalkan prostat itu diambil seperti orang sakit kanker. Oh kanker di sini langsung bagian yang kena itu diambil dengan cepat. Apakah memungkinkan seorang pria itu tanpa prostat itu? Ya itu aja pertanyaan saya. Makasih. Pertanyaannya bagus. Bapak-bapak, ini 1 jam lagi ya saya tak ngomong semua lengkap ya. Ya, enggak gini. Kanker prostat itu adalah sesuatu yang paling banyak dipelajari. Paling banyak dipelajari. Karena dasar kita ngomong kanker itu apa? Ya. Kalau apa ya namanya? Yang kita mau tahu, jujur aja ya, itu adalah kalau kanker itu akan menyebar dan membuat tubuh kita lemah sampai mengakibatkan meninggal dunia. Itu adalah menurut saya yang paling pas diomong kanker. Tapi nek zaman sekarang kan kita nek misalnya mau ngomong awal ya Pak Nagawan ya, tahu kanker itu dari mana kan mesti ngambil cuil kanker. Itu terus nanti dilihat pakai mikroskop sing gambar kayak gini ini itu enggak normal. Ya, jadi bahwa yang paling banyak diskusi 3, 4, 5, 10 tahun terakhir gambare prostat yang kayak kanker yang seperti apa itu yang adalah kanker. Ya. Nah, terus itu ada skore, ada angkanya apa segala macam. Nah, masalah utama ngoperasi kanker prostat itu adalah bahwa sering sekali dibuang prostate, terus nanti ada kanker apa di tempat itu tadi atau di tempat lain. Jadi kalau sudah ngomongkan tentang angkat prostat atau kita bilang radikal prostatektomi, bisa. Hidup. Contohnya SBY. Jadi tahun 2022 saya ingat SBY tengah-tengah COVID ya, terakhir COVID diantar sampai dokter-dokter ke Amerika, dioperasi diangkat prostate. Tuh, siapa lagi yang sudah diangkat prostatnya? Mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Itu juga diangkat prostate. Udah, orang semua hidup tanpa prostat. Cuman memang itu tadi, kapan bahwa ini sudah diangkat prostate, terus kemudian sudah bersih itu paling susah untuk kanker prostat. Di sisi lain, ada kita tahu orang-orang yang meninggal, ini ya mungkin karena dasarnya bukan dari Indonesia ya, karena di Indonesia kan tidak diotopsi. Nek di Amerika, orang meninggal umur 70, 80, 90, nek diperiksa prostate ya mirip kanker, tapi mati ini bukan kanker. Nah jadi kalau misalnya situ cuma dari dicuil, kita tidak berani ngomong. Tapi kalau misalnya situ dari PSA naik terus, diambil dilihat, bisa ini kanker. Nah, kapan DE bisa diambil dan tidak kambuh itu yang paling susah. Bisa dilakukan? Bisa. Pakai apa? Paling bagus memang pakai robot. Ya, kan sekarang semua apalagi Indonesia lagi booming robot untuk operasi. Paling banyak dulu robot operasi ini dipakai untuk angkat prostat. Sekarang ya banyak dipakai kandungan ya, mungkin di Surabaya itu. Katanya mitra mau beli, saya enggak tahu, jadi enggak. Tapi memang jadi bisakah itu diangkat? Bisa. Kalau yang kan pada dasarnya kanker itu yang umum dioperasi diangkat atau disinar atau diobati. Di luar 3 ini maka ada cara-cara pakai ultrasound, pakai krio pembekuan, pakai radiasi tanam ada memang. Tapi ya itu tadi pertanyaan pertama adalah kankernya masih di dalam prostat atau tidak, risiko itu akan kambuh kalau ini diangkat itu sampai ada
ada kriteria nih. Nah, kriterianya itu minimal kita pakai 3. Satu adalah apakah ini kanker teraba apa enggak, keluar apa enggak dari prostatnya. Kedua, cuilan nih, sel yang dilihat ini dia seberapa enggak khas prostatnya, seberapa mirip kanker menyebar. Ketiga, kita lihat angka PSA. Tuh, kalau memang misalnya sudah kelihatan ada di tempat lain, kok tahu di tempat lain, pakai punya yang baru PET scan misalnya. Ya, kalau diangkat prostatnya ya pasti masih akan ada kanker di tempat lain. Kalau misalnya di krio atau misalnya ditanam radiasi, ya diikuti berapa bulan, berapa tahun. PSA ini turun terus apa enggak? Seperti itu. Tapi ya itu tadi, semua itu bukan apa ya, sekarang namanya opsi. Kita kasih tawaran. Situ kita punya data apa, sudah diperiksa, mau diulangi, mau tanya lagi atau ya apa, kira-kira ini apa saja yang bisa dilakukan. Oh, nek sing seperti ini PSA-ne tinggi. PSA-ne tinggi maka ini bukan risiko rendah. Risiko untuk bahwa itu nanti mari diangkat ada. Apa adanya di tempat sambungannya, adanya di apa pembuluh getah bening di sekitarnya. Itu ya isa. Jadi ya itu gampang-gampang susah jujur ya ini kanker prostat. Dibekukan isa, dicuili isa, dikerok dari dalam juga bisa, tapi itu bukan membuang. Kalau membuang mesti dioperasi ya. Ada sih dulu memang ngoperasi ngangkat prostat ya bisa, enggak usah pakai robot ya bisa. Cuman ya pasti ya sama kayak ngangkat usus lah ya gitu. Bisa Pak. Oke. Tergantung pasti ini kondisi ini orang sendiri sama pengobatan apa yang diambil. Jadi kan ada kalau misalnya ini prostat yang terlokalisir, nanti ada low risk, medium risk, high risk, very high risk. Nah, low risknya itu kalau itu diangkat itu bisa di atas 90%. Tapi harus masuk di low risk ini. Nah, itu sing apa satu kita masuk di risiko rendah apa enggak. Kedua, nek mari diangkat kan berarti satu ada risiko gangguan fungsi ereksi, dua ada risiko gangguan kencing. Jadi itu juga jadi pertimbangan. Situ mau melok sing apa mau terima sing mana. Jadi kalau kemungkinan sembuh ya ada. Tapi memang ya persenannya beda-beda tergantung situ mulai PSA-nya berapa, hasil patologi ini seperti apa, stadiumnya di awal bagaimana gitu. Oke, maaf ya karena keterbatasan waktu, karena udah jam 8 ini ya, nanti mungkin boleh tanya lebih lanjut ya, atau bahkan berkunjung ke mitra keluarga satelit untuk tanya lebih jauh. Mari kita sekali lagi beri tepuk tangan yuk untuk Dr. Yudi yang udah membantu kita. Saya mewakili keluarga besar GKA Gloria, hamba Tuhan Majelis dan juga semua jemaat mengucapkan terima kasih. Dan